karena sumbatan. Sumbatan. Biasanya bisa ada si nya masuk ke sini, Oke. nyumbat di sini, nggak bisa keluar. Bener nggak sih dok kalau penyebabnya itu karena sering makan pedas, cabai Ya, itu? makan sering pedas, makan sering cabai, tapi asupan gizinya kurang. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat RSOP. Jumpa lagi dengan saya Dr. Anissa, host Ngebakso kali ini. Ngobrol bareng dokter-dokter RSOP. Kali ini kita balik lagi nih ngobrol sama Dr. Randy yang tentunya masih humoris ya dok ya? Masih nggak dok? Enggak sih, cuman saya nanya, acaranya kan ngebakso, tapi nggak ada baksonya. Oh gitu dok, puasa dulu dok. Ya Dr. Randy, kali ini kita akan ngebahas tentang usus buntu ya dok ya? Oh. Bukan usus bunyi ya dok? Tadi usus bunyi apa dok ya? Bagus sih, lapar. Oh lapar dok ya, oke balik lagi baksonya nggak ada nih. Oke, usus buntu. Gimana nih dok penjelasan mengenai usus buntu? Pasien tuh kalau sahabat RSOP kalau ngerasa ini saya usus buntu itu gimana ya dok? Apa perutnya sakit? Terus apakah ada demam, muntah? Gimana dok penjelasannya? Sebenarnya usus buntu itu normal. Kita punya usus buntu di tubuh kita gitu. Cuman ada kalanya usus buntu itu bisa menjadi infeksi gitu. Nah, infeksi itu ya tandanya biasanya awalnya sih nyerinya di sekitar mana ya, sekitar perut kanan bawah. Biasanya ada disertai sedikit demam gitu. Jadi subfebris kalau dibilang kedokteran tuh. Kemudian subfebris itu berapa dok? Kalau misalkan ya di bawah 375 atau 375 gitu ya, pas-pasan segitu, terus rasanya biasanya greges-greges gitu, kayak mau meriang kayak gitu. Meriang ya, oke. Terus biasanya sebelum nyeri di perut kanan bawah, biasanya orang tuh ngeluhnya seperti mah gitu. Nyerinya di sekitar perut atas atau sekitar pusar, kemudian lama-lama kok nyerinya jadi pindah ke perut kanan bawah, biasanya seperti itu. Biasanya ada kurang nafsu makan, terus ada juga tambahnya mual gitu. Ya bisa muntah bisa. Seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi sebenarnya usus buntu normal ya dok ya, cuman kalau terjadi ya karena kan ini ususnya buntu di sini, nggak ada lagi di mana-mana gitu. Cuman ya ini kan normal tuh. Nah, kadang-kadang usus ini bisa jadi infeksi. Nah, yang bikin gejala nyerinya tuh ya saat infeksi itu. Infeksinya itu ya dok ya, oke. Tapi penyebabnya apa ya dok ya? Nah, paling tersering itu? Kalau di buku disebabkan karena ada obstruksi biasanya, karena sumbatan. Sumbatan. Biasanya bisa ada si nya masuk ke sini, nyumbat di sini, nggak bisa keluar. Nah, makin lama, makin mukus atau produksi cairan di usus ini nggak bisa keluar ke sana karena kesumbat sama si akhirnya terjadi obstruksi, kemudian akhirnya bikin infeksi seperti itu. Bisa juga diakibatkan obstruksinya karena si usus buntu ini merupakan suatu organ limfoid. Organ limfoid itu apa? Organ pertahanan tubuh, termasuk salah satunya organ pertahanan tubuh di saluran cerna gitu. Apabila saat tubuh kita imunnya turun, mungkin ada asupan yang kurang, tapi kita kerja keras diporsir gitu. Terus kemudian ada bakteri masuk, ada ke tubuh. Nah, si ini berusaha untuk mengatasi pertahanan di sekitar usus. Otomatis si usus buntu ini akan membesar. Nah, saat membesar itu biasanya timbul juga jadinya nyeri dan timbul juga obstruksi karena yang disebabkan pembesaran si usus buntunya ini menyempitkan lumen si usus buntu itu sendiri. Akibatnya si mukus yang dari situ nggak bisa keluar lagi. Kalau sudah infeksi, obstruksi biasanya akan meregang kan. Meregang itu akan menyempitkan pembuluh darah di situ, makanya sakit itu mulanya. Sakitnya jadi sampai berat nggak dok? Hebat nggak nyerinya? Nyerinya sampai hebat. Hebat? Bisa sampai hebat. Oke. Gitu. Lalu kalau benar nggak sih dok, kalau penyebabnya itu karena sering makan pedas, cabai itu? Ya sebenarnya enggak dok ya? Bukan, karena mungkin yang tadi saya bilang, makan sering pedas, makan sering cabai,
tapi asupan gizinya kurang. Oke, Gitu. justru itu menjadi faktor utama. Faktor utama Oke. semacam kayak gini kan, makan seblak gitu ya. Oh, itu Asupan makanan gizinya, kesukaan saya sekarang, iya, Dok. asupan gizinya harus diperhatikan juga, jangan makan Oke. seblak aja, tapi makanannya yang lain gitu, Yang utamanya. yang utamanya yang Oke, berprotein tinggi, memenuhi asupan kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke. Sedangkan kalau misalkan kita terus makan seblak, mungkin ada yang kurang dari segi proteinnya, dari segi vitaminnya, atau dari segi apanya yang kurangnya. Saat itulah mungkin saat dibutuhkan itu tubuh tidak memiliki karena asupan kita tidak jaga, tidak penuhi. Ya akhirnya mungkin si organ ini saat butuh untuk melawan kuman ya tidak dibutuhkan, akhirnya kan imun turun, jadilah infeksi. Tadi yang organ limfoid itu membesar. Jadi bukan karena masalah makan pedasnya, bukan. Mungkin sehari-harinya makannya itu aja gitu, nggak ada yang lainnya gitu, nggak ada asupan protein tambahannya lainnya. Oke. Tapi seblak suka ya, Dok? Saya enggak sih. Oh, enggak suka seblak ya. Tapi cuma hati saya. Kalau orang Sunda, hati saya suka seseblakan. Oke. Terus si usus buntu ini, Dok, kalau sudah berat gitu, penanganannya itu bagaimana ya, Dok ya? Kalau usus buntu tuh kalau masih akut sebenarnya bisa ditangani dengan operasi, tapi operasinya mungkin dengan luka seminimal mungkin. Gitu. Tapi kalau misalkan sudah pecah karena dibiarkan misalkan, itu operasinya jadi operasi besar gitu. Karena sudah mungkin pecah. Betul, usus buntu ini kan tadi obstruksi, maksudnya kan mencari jalan keluar nih. Lama-lama bisa pecah ini. Pecah, kemudian entry content dari si usus buntu ini keluar dan akibatnya akan bisa iritasi, menginfeksi seluruh organ si rongga abdomen gitu. Biasanya menjadi suatu gejala peritonitis kalau di kedokteran itu. Peritonitis. Kalau peritonitis itu nyerinya jadi bukan di perut kanan bawah lagi, tapi di seluruh perut. Jadi nyeri seperti itu. Terus kita supaya nggak sampai ke peritonitis ini ya, makanya, bisa nggak, Dok? Ya makanya kalau udah sakit perut kanan bawah, ya kita periksa ke dokter. Kalau misalkan periksakan ya, Dok. Kalau misalkan ternyata diperiksa, kemudian diperiksa penunjang, biasanya kita USG dan benar biasanya usus buntu, ya kita operasi. Gitu. Penyebabnya soalnya kalau sering nyeri di perut kanan bawah atau nyeri di perut kanan bawah ini mungkin bisa selain usus buntu juga bisa. Apalagi kalau wanita gitu ya. Kalau wanita biasanya bisa juga radang adneksitis, organ kewanitaan gitu. Terutama kandung telur juga bisa gitu. Jadi radang adneksitis gitu. Kemudian kalau pada usia wanita yang produktif sudah menikah juga bisa kehamilan di luar kandungan atau KET gitu bisa. Gitu. Makanya tetap harus kita periksa secara seksama. Gitu. Selama dokter praktek, ini paling sering, Dok, pasien usus buntu ini pasien yang berusia atau ada spesifikasinya? Jadi kalau dari buku itu anak-anak atau orang tua paling sering. Paling sering. Karena kenapa? Itu berhubungan dengan imunitas tadi. Anak-anak sampai usia 18 tahun ya, Dok? Iya. Kemudian orang tua. Karena sejalan dengan menurunnya tingkat imunitas seperti itu. Kalau di buku seperti itu. Terus setelah tadi operasi, Dok, setelah operasi itu bisa kembali seperti biasa, misalnya aktivitas gitu berpengaruh nggak, Dok? Ya bisa biasa lagi, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Dok? Nggak ada masalah. Karena sebenarnya kita nggak potong usus yang besarnya, tapi kita hilangkan usus buntunya ini aja. Berarti nggak ada efek samping. Tidak ada dalam masalah pencernaan atau tidak ada. Nantinya muntah gitu. Katanya tadi organ limfoid, Dok. Organ limfoid itu sistem pertahanan tubuh. Katanya kalau dibuang sistem pertahanan tubuhnya berkurang, enggak. Karena kita kan punya hati, punya limpa yang sebagai sistem pertahanan tubuh yang besar kita. Gitu. Terus kalau jenis operasi, Dok, seminimal mungkin, misal ada pasien yang minta sayatannya kecil, lebih sedikit, ada nggak sih, Dok, jenis operasi yang ada laparoskopi ya, Dok? Itu bisa dilakukan di RSOP ya, Dok? Bisa. Bisa ya, Dok, sama Dokter Randy ya.
laparoskopi itu gimana dok? Ada perbedaannya sama yang operasi biasa dan secara estetik juga berpengaruh nggak dok? Ya, ada perbedaan jelas. Perbedaannya sih sebenarnya kalau intinya mah sama ngambil usus buntunya. Cuman kalau perbedaannya itu approach-nya gitu. Kalau misalkan si laparoskopik itu approach-nya tuh minimal invasif. Jadi apa tuh minimal invasif? Jadi luka yang ditimbulkan buat operasinya itu sedikit gitu. Luka yang ditimbulkan dari operasi itu sedikit. Dengan bantuan alat khusus seperti yang kita lihat di gambar ini. Jadi kita operasinya pakai alat jadi ke dalam gitu. Termasuk kita lihat kamera gitu. Kemudian kita ada klemnya khusus. Penjepitnya khusus, semuanya khusus gitu. Jadi kita secara tidak langsung operasinya pakai alat khusus supaya luka yang ditimbulkannya juga luka minim itu, yaitu nyerinya juga setelah operasi jadi minim biasanya. Nyerinya juga jadi minim. Jadi minim, nyeri pos operasinya. Gitu. Selain lukanya, bekas lukanya jadi sedikit, nyerinya juga lebih minim ya dok? Jadi lebih nyaman ke pasiennya seperti itu. Setelah operasinya gitu. Gitu. Wah, oke banget nih. Kalau secara kosmetik ya lebih kecil juga lukanya jadi seperti itu. Ya, secara estetik juga lebih kecil ya. Oke. Ada ini ya dok, take home message dari usus buntu ini bagaimana dok? Kalau misalkan ada sahabat RSOP sekalian di luar sana yang nyeri perut kanan bawah, ya jangan dibiarkan gitu. Segera kita periksa ke dokter ya. Kalau bagusnya sih ke dokter bedah gitu. Ntar kita periksa gitu. Kalau misalkan ternyata usus buntu ya kita tangani segera gitu. Supaya tidak jatuh dalam keadaan yang lebih berbahaya seperti tadi peritonitis. Itu usus buntunya pecah jadi lebih hebat gejalanya seperti itu, dan operasinya juga akan lebih besar seperti itu. Gitu. Nah, satu lagi nih operasi kayak gini tuh kalau misalkan ibu-ibu Korea suka lihat kan, di Korea lihat kan film kalau yang operasi gitu. Drakor ya dok ya. Di Indonesia juga udah bisa sebenarnya. Jadi bukan pecinta di Korea drakor aja, tahu gitu. nih ya operasi ini. Gitu. Oke. Jadi kesimpulannya memang kalau ada terasa nyeri di bagian perut, terutama bagian kanan, lalu ada meriang ya dok tadi ya, mual, muntah ya, jangan lupa langsung ke konsultasikan dengan ahlinya, dokter spesialis bedah. Kalau di sini ada Dr. Randy. Lalu nanti dilihat apakah itu mengarah ke usus buntu ya. Lalu usus buntu juga ada beberapa jenis operasinya. Kalau memang diperlukan ya dok ya. Terakhir memang pilihan untuk yang lukanya secara estetik lebih kecil, ada pilihan laparoskopi. Gitu ya dok ya. Terus kalau buat gimana dok biar nggak kena usus buntu? Nah. Satu, berdoa. Kedua ya jaga asupan makanan yang tadi supaya imun tubuh kita bagus. Gitu. Jangan asal makan ya dok. Asal makan. Gitu. Soalnya kenapa kalau imun kita turun juga meningkatkan resiko usus buntu. Oke deh. Oke kalau gitu sahabat RSOP, sekian episode Ngebakso ngobrol bareng dokter RSOP kali ini. Sampai ketemu di episode Ngebakso lainnya. RSOP profesional dan menyenangkan.